si Abah. Jangan lupa ikutin terus keseruan podcast kita. Betul. Cuma di channel ini aja. So guys, jangan lupa like, Comment. and subscribe. Bye-bye. Kok bye-bye? Yang penting kok bye-bye. Ya udah, ikutin aja keseruannya gitu. Pose with the fans. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya si Abah. Nah, kali ini kita mau podcast nih guys. Podcastnya tentang apa sih? Tentang fenomena thrifting dalam perspektif hukum bisnis. Sebelumnya, kenalin aku Riani Getsa Darmapi sebagai moderator. Halo, aku Disa Kalista Milandres Dambi sebagai pembicara ke-1. Halo, aku Nova Melia sebagai pembicara ke-2. Nah, karena kita mau ngomongin thrifting nih, sebelumnya kalian pernah nggak sih nge-thrift? Kalau aku lebih sering offline sih, karena kalau online kan aku takut ketipu karena banyak juga kasus yang ketipu. Iya sih. Thrifting online. Nah, buat Kamila gimana nih? Kalau aku pernah dua-duanya, pernah offline, online juga pernah. Lumayan sering lebih, tapi aku lebih sering ke online sih. Jadi nggak langsung datang tempatnya ya. Kalau datang baru sekitar 3 kali. Oke. Nah, dari yang aku dengar nih ya, thrifting kan lagi gila-gilaan banget nih ya. Kayak semua orang tuh pada nge-thrift gitu ya. Kalau Kak Milan dulu ya, Kak Milan sering nggak sih nge-thrift tuh? Kalau aku mau nanya yang tentang online atau offline nih? Dua-duanya boleh deh, Kak. Oke, aku ceritain yang offline dulu kali ya. Kalau offline itu aku pernahnya di Pasar Senen. Tapi kan kalau Pasar Senen itu kan gede banget ya. Dia tuh ada yang lama sama yang baru bangunannya. Kalau aku pernah dua-duanya. Kalau pengalaman aku sih, kalau di gedung yang lama itu tuh emang gede banget tempatnya. Terus jadi kita kayak lebih leluasa gitu buat milih-milihnya. Tapi kekurangannya kalau yang di gedung lama itu agak panas ya. Iya, betul. Benar banget. Terus, tapi kalau di gedung yang baru itu dia ber-AC. Jadi nggak begitu gerah sih. Terus kalau menurut aku thrifting itu tuh sebenarnya balik lagi ke kitanya ya. Kita tuh harus pilih-pilih pinter-pinter milih bajunya. Jadi kalau misalkan kita pinter-pinter milih, kita bisa dapetin barang-barang yang branded dengan harga yang murah. Guys. Terus kalau misalkan aku tuh kalau thrifting itu biasanya nyari baju, celana, gitu-gitu aja sih paling. Terus kalau misalkan pengalaman online, kalau online itu biasanya aku lihat dari ini Instagram. Kalau Instagram itu aku pernah beli topi, pernah, jaket juga pernah. Kalau gak enaknya kalau online itu, jadi nggak bisa nawar lagi. Kalau offline itu kan biasanya kayak misalkan abangnya nih jual satu kemeja dengan harga 50.000. Jadi aku bisa nawar kayak, bang 30 aja lah bang gitu. Kalau online tuh nggak bisa nawar lagi guys. Jadi menurut aku lebih enak offline sih. Sama nggak bisa megang bahannya langsung. Iya, kalau offline Teori tuh atau enggak? kalau offline enaknya bisa lihat barangnya, kondisinya, kayak minusnya tuh apa. Karena thrifting itu kan rata-rata kan baju bekas semua ya. Jadi kayak enak gitu kalau misalkan offline kita bisa lihat kekurangan dari barang yang kita mau tuh apa gitu. Oke, kalau dari kamu gimana nih? Aku pernah thrifting di Pasar Senen juga, pernah di Tangerang juga. Cuma emang kalau di Tangerang karena dia nggak banyak kayak di Pasar Senen, jadi kayak cuma satu toko gitu. Jadi kekurangannya ya karena kurang banyak aja. Jadi kita bisa milihnya, yang bisa kita pilih itu cuma sedikit. Kalau di Pasar Senen kan kita bisa ke kayak Kak bilang tadi, bisa ke gedung lama, bisa ke gedung baru. Jadi pilihan yang kita pilih itu banyak. Dan Betul. iya, terus kita juga bisa cari tahu kondisinya bajunya kalau secara langsung kan. Kalau secara online kan kita nggak bisa tuh, kayak tiba-tiba nanti pas datang udah ada noda atau gimana kan. Terus tiba-tiba ada yang sobek kan, kita juga nggak tahu. Apalagi kalau online tuh kalau misalkan barangnya kayak ada kekurangan nih,
terus kita mau ngirim lagi ke penjualnya tuh agak ribet nggak sih? Iya bener banget, apalagi kalau misalnya bukan lewat Shopee, lewat IG kan Iya, harus lebih susah. Iya. Kalau Shopee kan bisa kayak kita ajukan retur. pengembalian Iya. kan, dan itu langsung dari pihak Shopee-nya. Kalau misalnya IG kan dari Susah. penjualnya langsung. Seru ya kayak nge-thrift gitu, kayak nemuin hidden gem. Iya, bener banget, bener banget. Kita bisa nemuin barang branded dengan harga cuma 50.000 Iya, aja. sama Ya barang nggak Iya, sih? bahkan Tapi banyak yang lebih murah dari Iya. bener yang lebih murah dari 50.000. Aku tuh kalau di Senen itu banyak nemuin kardigan lucu, kan kita kan Gen Z itu kan Iya, sering suka banget yang lucu-lucu ya kan. Itu tuh banyak yang misalkan 100.000 dapat 3, atau ada yang 10.000 juga tau. iya, tergantung sih. Iya, kondisinya. Tergantung Pokoknya kondisi murah-murah ya, deh kalau misalkan trip itu. tapi dari yang aku dengar nih ya, katanya thrift tuh ada yang ilegal, tau Kak, bener gak sih? Iya, aku juga pernah dengar sih isu-isu kayak gitu. Katanya banyak yang impor dari luar negeri gitu. Lah, emang kenapa kalau impor? Bukannya biasa aja ya? Justru karena itu Kak, nggak semua barang boleh diimpor, apalagi itu barang bekas. Nah, mungkin karena itu juga nggak sih, kayak nggak boleh impor gitu, jadi takutnya produk-produk lokal tuh kalah saing gitu, karena kalau thrifting kan kayak murah gitu nggak sih, jadi takutnya nanti semua pada ke thrifting gitu. Bisa jadi, apalagi kalau misalkan masuknya itu tanpa izin atau lewat jalur yang nggak resmi. Terus berarti selama ini yang kita beli tuh barang legal. Jujur kalau itu gue nggak tahu ya. Oh iya, kalau misalkan orang lebih milih nge-thrift nih, impor tapi murah, terus berarti brand lokal bakalan kalah saing dong Kak. dong ya kalau misalnya. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa diatur gitu ya. Gue kira tuh thrifting tuh cuma buat hemat dan fashion doang ya, ternyata bisa jadi ngarah ke hukum juga. Selain itu kayaknya gue pernah dengar kalau misalnya thrifting itu tuh harus kita jamin kebersihannya nggak sih? Iya, kadang gue abis thrifting tuh kayak gue rendam 3 hari gitu nggak sih? Iya, biasanya juga gue langsung cuci. Iya. Jadi kan kita kan nggak tahu ya kalau thrifting itu kan baju bekas Baju orang, bekas bekas orang. siapa, dan apalagi itu tuh lewat pedagang lagi. Jadi kayak Jadi harus disucikan dulu iya. ya sebelum dipakai. Iya, dicuci. Jadi kalau kali-kali lah. Jadi Karena kalau kan misalnya kalian beli orang barang ya. thrift, jangan lupa dicuci ya guys. Jangan lupa Itu harus banget. Karena kan kita nggak tahu orang yang dulu. Iya. Orang yang dulu Kita sebelum nggak tahu punya tuh kebersihannya gimana. Iya. Misalkan dicuci pakai air panas sih. Rekomendasinya seperti itu. Oke, karena tadi topik kita kan ada hukum bisnisnya nih. Balik lagi ke hukum deh. Menurut kalian nih, thrifting itu dilarang atau enggak sih? Kayaknya nggak semua dilarang deh. Soalnya banyak juga yang jual baju bekas itu kayaknya aman-aman aja deh. Mungkin dilarangnya karena barangnya dari luar nggak sih? Tapi ada juga kan barang-barang thrifting yang produk lokal. Iya, produk lokal juga banyak. Aku jadi penasaran deh, sebenarnya ada nggak sih hukum yang ngatur soal thrifting di Indonesia ini? Iya, ya. Bener Apakah beneran dilarang atau cuma isu-isu doang nih? Iya, betul. Dan kalau dilarang, kenapa masih banyak yang jual di sini? Gitu. Itu juga pertanyaan gue. Berarti kayak antara aturan sama praktik tuh praktik lapangan tuh beda ya. Jadi kita tuh sebagai pembeli gimana? Kita salah nggak sih sebenarnya kalau beli barang thrifting itu? Kak, Jadi kayak serba salah ya. kita takut tapi murah juga. Makin dalam ya pembahasannya. Nah, iya nih betul nih. Nggak sesimpel murah dan keren aja kalau thrifting tuh. Benar, dari awal cuma fashion, terus nyambung ke hukum dan ekonomi gini ya. Nggak sesimpel itu ya ternyata ya. Wah, makin dalam ya ternyata bahasannya. Nggak sesimpel murah dan keren aja nih. Ya benar, daripada kita nebak-nebak nih, kita langsung aja tanya sama orang yang paham. Gimana nih Kak? Boleh. Siapa ya kira-kira? Kita panggil nggak sih Bapak dosen kita yang bakal ngejelasin lebih paham lagi, biar kita semua juga lebih paham. Iya, teman-teman. Kita bakal diskusi tentang pembahasan hukum buat Kita panggil lagi
Abah sama. Nah, apakah thrifting itu sebenarnya suatu kegiatan yang legal atau ilegal? Kan itu pertanyaannya. Iya, betul. Iya. Ya sebenarnya orang berdagang itu kalau memenuhi ketentuan-ketentuan ya boleh-boleh aja. Tapi kan di dalam perdagangan seperti halnya perdagangan normal akan senantiasa ada unsur-unsur yang dijadikan apa modus untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya, maka dalam hal ini thrifting itu bisa jadi dia melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Iya. Misalnya konsumen yang seharusnya mendapatkan barang yang bermutu ternyata mendapatkan barang yang tidak bermutu. Ya kan, namanya aja barang bekas. Iya, Bang. Lebih menjurus kepada tidak bermutunya kan, Iya. namanya barang bekas. Nah, di situ ada unsur apa namanya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Juga dari prosesnya. Prosesnya kalau jual beli antar negara ekspor artinya kita jual ke luar negeri atau kita beli dari luar negeri artinya impor. Kalau yang dijual beli itu adalah barang-barang legal, why not? Tidak ada masalah. Iya. Tapi kan kita nggak tahu barang yang diperjualbelikan itu sebenarnya barang yang halal atau yang tidak halal. Kamu jamin bahwa yang kamu beli itu adalah bukan barang curian di sana. Kan bisa aja barang, Tahu ya, Bang. boleh aja, mungkin saja itu barang-barang separo, Spanyol kan, separo nyolong. Nah, iya kan, itu barang-barang Spanyol, separo nyolong kan kita nggak tahu. Atau itu barang sebenarnya apa sih asal muasalnya barang itu dari mana sih? Tahu nggak? Bisa. Nggak tahu Mbak jujur, karena kan kita beli karena kelihatannya menarik, makanya kayak ih lucu nih, terus harganya murah, makanya kita pincut biasanya gitu kan. Apalagi kalau mahasiswa kalau lihat barang-barang yang lucu terus murah tuh pasti pengen banget gitu. Jani gimana? Iriani bener ya? Iya betul, Abah. Ah. Sama kayak jangan sih, Abah. Kalau misalnya nge-thrift tuh kita dapat barang bagus sekaligus murah. Terus kita juga bisa bebas milih nih. Kita mau baju kayak apa, mau celana kayak apa. Satu pertanyaan saya justru, saya dulu menduga bahwa mahasiswa itu gengsi bawa beli barang thrifting. Oh, enggak sih, Abah. Tapi Karena kan kebanyakan kan maunya belinya di Matahari, Mall besar ya. di mall besar, di Sogo kalau perlu. Itu kok barang bekas dari luar negeri yang mungkin itu barang dulu yang punya buduk barang. Siapa tahu barang kita tahu kan. Iya kan, siapa tahu ya dulu yang make itu orangnya apa namanya panuan. Yakin kamu bersih. kadang kan direndam di hari, kadang pakai air panas juga, Bang. Iya, kalau Gitu. air panas. Tapi nggak gengsi ya. Ini jangan-jangan thrifting juga nih. Iya, Wah, betul, kebetulan. Iya, Ini benar. thrifting, guys. Aku beli tapi di bagus sih sana ya. memang. Kamu juga sering pakai pakai thrifting. Nggak gengsi. Nggak sering, maksudnya banyak, maksudnya nggak barang thrifting itu nggak begitu banyak yang Jelek. iya, Banyak juga maksudnya yang branded, Abah. iya yang branded juga banyak. Kan orang Kenapa nggak tahu. barang branded kok bisa jadi thrifting? Kan Jadi barang bekas. impor kan dari Hmm. luar negeri. Nah, kita nggak tahu sih sebenarnya dari luar negerinya itu barang apa. Siapa tahu barang curian, nggak tahu juga. Cuma kan kita beli dan itu barang branded. Jadi makanya kita beli. Biasanya banyak mahasiswa yang Nggak gengsi ya? karena itu kan barang branded, Abang. Kan Karena mereka gini, nggak tahu kita belinya thrifting apa. kadang tuh kalau thrifting tuh kayak mungkin dari misalkan brand, kita sebut brand nggak apa-apa kali ya, misalkan dari Uniqlo tapi dia di luar negeri mungkin jadi itu tuh sisa-sisaan baju yang tidak layak dijual di toko, terus habis itu akhirnya diimpor ke Indonesia, terus makanya dijual murah. Jadi kayak mungkin nggak semuanya barang thrifting itu barang bekas, Barang reject bisa jadi ya. bisa jadi barang reject gitu. Macam-macam ya. Iya. Kita Memang jadi yang kalau namanya thrifting itu nggak tahu asal usulnya gimana sebenarnya. barang thrifting itu pernah juga bisa juga adalah barang-barang yang memang barang bekas yang disumbangkan dalam rangka sosial, Donasi Iya, misalnya. betul. donasi, Ada. kumpul-kumpul katanya dijual malah. Mereka kumpulin barang bekas dalam rangka donasi, seharusnya kan dikasih sama orang yang nggak mampu, tapi malah dijual. Nah itu bisa. Iya. Nah, terus kemudian juga salah satu juga yang menjadi halangan adalah barang yang seperti kamu bilang branded. Kan di sana itu dia punya
haki, punya hak atas ininya apa barangnya itu. Masa berlakunya mungkin masih ada, tapi kemudian dikasih ke ini, berarti kan yang punya hak itu dilanggar haknya. Nah, itu juga bisa yang menjadi suatu barang ilegal, dasarnya seperti itu. Iya, biasanya ada Ya. oknum-oknum yang jahil gitu ya. Jadi yang seharusnya barang itu Masih dilindungi haknya, tapi kemudian dijual tanpa hak. Dan kita make, padahal itu seharusnya masih dalam iya lindungan. benar. Ya, Ada jadi oknumnya itu. ya kalau kita sih namanya beli, namanya barang masih bagus. Cuman bagi saya terus terang saja surprise, baru hari ini saya tahu ternyata mahasiswa yang cantik-cantik pun tetap aja pakai barang bekas, gak gengsi ya. Saya pikir gengsi itu maunya pakai yang barang yang asli, yang di apa katakanlah di toko-toko mewah. Terus kemudian soalnya pernah saya ajak anak saya ke pasar baru untuk thrifting, itu kelihatannya dia nggak suka. Dia maunya mungkin ke Matahari, ke mana gitu ya, yang gengsi, dan memang barang-barang bagus. Tapi memang kenyataannya thrifting itu juga kan ada yang bagus, ada yang jelek lah. Iya, itu pinter-pinter kita gimana Iya, itu kita milihnya. milihnya aja sih, Iya. Abah, nyarinya ketemunya. Gimana cara kamu milihnya? Kamu datang sebelum subuh? Gimana? Enggak, Abah. Kalau misalkan kan banyak toko, Abah, kalau misalnya pasar Senen itu satu gedung penuh, satu lantai gitu. Itu kita ya pindah-pindah toko aja kalau misalkan di sini toko belum ada yang kita Mau incer ya, belum ada yang Kalau kita Tangerang mau. di mana sih? Ya? Tangerang di mana sih? Tangerang. Tangerang. Di Tang City ada ya, di Tang iya, City. kalau aku kemarin di Tang City ada. juga ada. Iya ada. Cuma kalau di Tangerang tuh kecil banget, jadi kayak toko. Jadi kayak doang. toko-toko Kalau- gitu Iya, doang, itu Abah. Bukannya toko-toko yang dipajang pinggir-pinggir jalan itu kan thrifting juga, itu banyak. Iya, Iya. gitu. Sepanjang jalan Dumpit itu Satu gitu loh. Kalau di banyak tuh. Iya, tapi kan Tapi kayaknya gengsi kali kamu kalau iya, belinya di aku situ. nggak pernah ya kalau yang situ. Nggak pernah. Padahal sama Ya, aja. kalau yang Maunya di Kalau toko ya. Di jalan tuh biasanya laki-laki bah. Ya. Pernah ya, cucu Cewek cowok. enggak? Iya, cowok-cowok. Gitu. Kalau cewek jarang ada kalau di Ya mungkin karena seperti kamu bilang, kalau cewek gengsi beli di situ kan malu ya. Kalau mungkin yang di toko kan nggak kelihatan orang ya. Iya. Nah, gitu. Tapi ya seperti itulah. Jadi dan kita tahu juga bahwa Indonesia dan negara lain kan bisa beda musim. Ya kan? Kalau di Indonesia kan cuma dua ya, panas dan hujan. Kalau negara lain kan bisa ada 4. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, di mana jaraknya cuma 4 bulan. Iya. Sehingga ketika kita lihat mereka berganti musim, dari musim apa yang satu ke musim yang lain, itu otomatis barangnya jadi enggak Iya, betul. Cocok lagi. Pernah lihat aku. jujur aja sih juga kalau keluar Selebgram. negeri cari thrifting kok. Iya, saya 4 kali saya ke Jepang. Teman-teman saya juga carinya thrifting. Iya. Thrifting padahal di sini juga ada gitu. Cari thrifting di sana. Tapi emang iya saya punya Gesper ini dari 2013 nggak rusak-rusak. Saya beli di Lebih Belanda. awet ya, Bu, ya. Saya beli di Belanda. Terus di Jepang juga ya saya pernah beli jas yang kayak jas Dracula itu sampai ke ini, Sampai bawah. sampai ke lutut. bukan lutut ini apa? betis. Betis. Jarang kan di sini. Mana ada kalau musimnya nggak cocok sebetulnya. Tapi bagus sekali. Nah, ada saya beli di Jepang. Arloji juga bagus-bagus. Tapi Dan- harganya murah juga apa? Apa? Harganya murah kalau dilihat dari sana, kalau dilihat dari sini mahal juga. Karena seperti di Jepang ya belinya pakai yen juga. Iya. Di Belanda ya otomatis pakai dolar ya. Ya, jadi begitulah kadang-kadang kan kalau dalam bahasa Jawa itu ya uang sinawang lah. Apa itu tahu nggak? Enggak. Uang sinawang itu ngelihat orang lain kayaknya selalu lebih hebat. Oh. Kalau dalam istilah Indonesia itu rumput di rumah tetangga lebih hijau gitu. Iya. Ya kan, jadi ngelihat rumah tangga orang lain kayaknya lebih bagaimana gitu. Gak gengsi, apa kalau ngelihat diri sendiri kayaknya minder. Jadi orang-orang kita pergi ke sana cari thrifting juga sama. Padahal kalau di itu malah ya murah-murahan yang thrifting di sini. Paling dia beli juga sama baju. Saya kadang-kadang beli itu sampai banyak.
Tapi dulu tuh jadi kenangan itu. Waktu dulu kan saya masih aktif PNS, sering keluar negeri. Kalau sekarang mah ya udah pensiun, nggak lagi lah. Tapi barang-barangnya masih ada, gitu, peninggalannya. Foto-fotonya di Facebook juga masih ada. Intinya kita keluar negeri cari thrifting, di dalam negeri juga cari thrifting. Seolah-olah kalau thriftingnya di luar negeri seolah-olah lebih gengsi ya. Iya. Padahal sama barang bekas juga. Hidup Dan thrifting. dan itu apa namanya? Harganya ya pakai ukuran sana, kalau dipakai di sini sama juga mahal-mahal Aja juga. mahal. Iya gitu. Tapi kualitasnya mungkin beda kali ya. Kalau yang luar negeri itu biasanya lebih bagus kali ya, Bang. Memang ya, Ya kadang makanya kayak Gesper Abah Iya, gitu lebih Abah. awet, Awet. gitu kan. Gesper ini saya pakai udah dari 2013 berapa tahun? 13 tahun. Enggak sobek, enggak pecah, enggak apa. Kadang-kadang Gesper itu kan kulitnya pecah. Iya, Iya. pada Pada ngelotek ya. iya. Ini enggak nih. Iya. Ada beberapa yang juga sering saya pakai. Masih bagus-bagus. Ya mungkin karena itu ya, karena mereka punya apa pergantian musimnya cepat, jadi pergantian mode juga cepat, dan itu menjadi barang yang boleh dianggap jadi barang-barang bekas. Dan itu mungkin ada, mungkin bukan hanya di Indonesia juga, tapi Indonesia juga barang bekasnya kan dijual lagi di Afrika sana. Iya. Orang-orang Afrika pada belanja di Tanah Abang itu untuk dijual di sana. Ya, tadi seperti itulah orang cari-cari yang lebih murah lagi gitu. Oke, jadi intinya kesimpulan saya bahwa thrifting itu sekarang memang sudah menjadi suatu mode ya di kalangan remaja juga. Saya pikir tadinya remaja itu gengsi pakai baju thrifting, sekarang nyatanya enggak. Riani malah jelas-jelas bilang iya ya. Sering terus. Tapi memang bagus sih beneran, bagus ya. Bagus. Kan ini mau nge-thrift. Iya. Dari sini. Karena buat kuliah juga kan. Iya. Oh, gitu. Buat kuliah. Ini di thrifting juga? Iya. Kamu juga di stand? Enggak. Yang ini kebetulan lagi enggak, bukan. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bukan boleh jemuran orang diambil. Kalau jemuran orang lagi dijemur terus diambil itu baru nggak boleh. Ya kan kita juga beli juga nge-thrifting kan. Iya. Jadi intinya apakah pertanyaannya thrifting itu legal atau ilegal tergantung. Semua perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal tentu kalau dia melanggar. Ada aturan-aturan yang dia langgar. Tapi kalau misalnya normal-normal aja ya tentu nggak ada masalah. Oke, saya Baik, itu dia nih guys pembahasan kita tentang thrifting dalam perspektif hukum bisnis. Baik, segitu aja mungkin ya, Abah? Yang mau disampaikan. ya Ada kamu lagi mungkin ada lagi yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada ya bisa, selesaikan bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah kali ya. Udah cukup kali ya, baik. Sekian dari kita. Kalau ada kata maaf, salah kata. Kalau ada salah kata mohon maaf ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.